menakjubkan lah yang pernah dicatat sama sejarah. Nah, yang bikin menang Barbossa ini sebenarnya dari teknik dia berperang. Jadi pada saat itu kan kapal-kapal masih pakai kapal layar yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ryan di Orang Keren. Kali ini Orang Keren mau berbagi cerita sedikit tentang bajak laut Barbossa. Ya, siapa yang sering nonton film-film bajak laut pasti sering mendengar kata-kata Barbossa atau nama Barbossa. So, nggak lama-lama, check this out. Jadi Barbossa itu sebenarnya nama panggilan dari Itali. Itu artinya jenggot merah, si jenggot merah. Nama asli dari Barbossa itu kalau misalnya versi dialek Arabnya itu Khairuddin. Dan nama Turkinya itu Hayreddin. Hayreddin ini sebenarnya lahir di tahun 1470-an lah, di masa-masa kekaisaran Ottoman, karena udah pada saat itu kan udah penaklukan Konstantinopel juga kan. Jadi Khairuddin ini punya nama panggilannya ada beberapa yang kayak Khidir, itu salah satu namanya juga. Terus ada ya Barbossa tadi, terus Khairuddin Pasha, sama Raja Bajak Laut. Jadi itu nama-nama panggilan Khairuddin ini, Barbossa ini, karena saking hebatnya dia di bidang kemaritiman lah, atau di bidang militer laut lah. Sebenarnya Barbossa itu julukan buat dia sama adiknya. Jadi Khairuddin ini punya adik namanya Aruj. Nah itu karena kehebatannya dia itu dan punya jenggot merah yang panjang, itu bewok merah yang panjang, jadi dikasih nama Barbossa sama orang Italia karena jalurnya mereka itu di Laut Mediterranean, ya di Eropa sama Afrika situlah. Jadi kisah awalnya itu waktu Spanyol berhasil naklukin Granada di tahun 1492 yang ngalahin sisa-sisa kekuasaan Islam di daerah Iberia. Yang bikin imigran Muslim ini pergi ke daerah Afrika Utara. Pas Spanyol sama Portugis itu nyerang daerah pesisir Afrika Utara, Khairuddin sama Aruj ini masih jadi privateer di bawah kepemimpinan Korkut, anak dari Sultan Ottoman Bayezid II. Mereka tuh berdua marah karena di situ ada orang Muslim juga kan di pesisir utara ini, karena diserang terus juga kan. Akhirnya mereka berdua ini punya ide buat ngabisin pengiriman atau ngeblokade lah gitu kan, secara diam-diam pengiriman pihak Spanyol sama pihak Portugis itu digangguin lah sama Khairuddin sama Aruj ini sama adiknya, yang bikin Spanyol sama Portugis pada saat itu tuh kewalahan juga karena banyak beberapa pengiriman penting yang dihabisin sama mereka berdua. Nah di tahun 1512 itu meninggalnya Sultan Bayezid II yang bikin ada konflik internal di kerajaan Ottoman. Ya akhirnya Khairuddin sama Aruj ini mutusin kabur ke Afrika Utara buat perjuangin Afrika Utara biar nggak keinvasi sama Spanyol. Nah akhirnya mereka mutusin berdua ke Afrika Utara, gabung lah sama orang-orang Afrika Utara. Akhirnya 3 tahun kemudian mereka tuh jadi terkenal, mereka berdua jadi terkenal itu sebagai pemangsa kiriman Spanyol sama Portugal tuh. Mereka benar-benar istilahnya pinter lah ngatur strateginya mereka berdua ini, Khairuddin sama Aruj ini, caranya biar Spanyol sama Portugis itu atau Portugal itu pasokan-pasokan entah makanan, entah senjata, entah apa segala macam diblokade di Afrika Utara sama mereka, yang bikin mereka terkenal pada saat itu. Nah Khairuddin sama Aruj ini ngomandoin serangan di Aljazair sekitaran tahun 1516. Itu jadi kota-kota di Aljazair itu jatuhlah ke tangannya Aruj, karena pada saat itu kan masih ada kekuasaan Spanyol juga lah di daerah Aljazair ini. Karena kehebatan mereka berdua akhirnya Spanyol mundur, kota-kota itu jadi jatuh ke tangan Aruj itu. Nah ini yang dilihat sama Kekaisaran Ottoman sebagai peluang buat memperluas pengaruh
Kekaisaran Ottoman lah di daerah Afrika Utara. Nah akhirnya mereka berdua ini, Khairuddin sama Aruts ini, dapat dukungan pendanaan sama dukungan secara politik buat ngejalanin pemerintahan di Aljazair atas naungan dari Kekaisaran Ottoman yang akhirnya bikin Aruts ini jadi gubernur, ya kan, gubernur di Aljazair. Nah Khairuddin ini jadi pejabat gubernur laut di daerah Mediterranean. Nah di tahun 1518 Aruts ini meninggal waktu ada serangan dari pihak Spanyol. Setahun kemudian 1519 itu gelar Barbosa itu dipakai sama Khairuddin sendiri gitu kan, buat ngehormatin adiknya. Dan akhirnya Khairuddin Barbosa ini minta bantuan tentara Ottoman atau ke pihak Kekaisaran Ottoman. Nah akhirnya Kesultanan Ottoman ini ngasih bantuan ke Barbosa gitu kan, karena Barbosa minta langsung ke Kekaisaran Ottoman, yang bikin Aljazair itu jadi basis operasi utama di Laut Mediterranean Barat. Nah di tahun 1531 Barbosa berhasil naklukin Tunis. Itu yang bikin dia dapat gelar gubernur, dapat gelar Laksamana Agung Kekaisaran Ottoman, sama ngejabat sebagai Laksamana Angkatan Laut Ottoman. Yang ngasihnya itu Sultan Sulaiman the Magnificent. Pertempuran Barbosa yang paling terkenal dicatat sama sejarah itu waktu di Preveza, ya sekarang Yunani lah, di tahun 1538 ngelawan armada gabungan Veneza, terus ada Spanyol juga, ada Portugis, ada Geona, ada Malta, sama ada beberapa negara kepausan lah pada saat itu ngelawan Barbosa. Itu yang paling terkenal, yang paling istilahnya paling menakjubkan lah, yang pernah dicatat sama sejarah. Nah yang bikin menang Barbosa ini sebenarnya dari teknik dia berperang. Jadi pada saat itu kan kapal-kapal masih pakai kapal layar yang ngandelin angin. Nah Barbosa pintar karena pertempuran mereka itu di daerah Teluk sama di daerah yang anginnya itu sedikit. Akhirnya Barbosa pakai nama sebutannya itu galai. Jadi galai ini kapal, cuma tenaga buat ngedorongnya itu, buat ngegerakin itu bukan pakai angin, nggak pakai layar, tapi pakai sistem dayung. Nah ini yang bikin pihak lawan itu kelimpungan ngelawan galainya Barbosa, karena angin nggak ada di Teluk itu. Pada saat itu tuh angin nggak ada, susah angin. Akhirnya Barbosa lah yang menang. Nah Barbosa itu pakai sekitaran 122 galai ngelawan 300 kapal layar. Nah kemenangannya ini yang ngebuka Tripoli sama Laut Mediterranean Timur. Itu kemenangan itu dipersembahin buat Kesultanan atau Kekaisaran Ottoman lah. Nah di tanggal 4 Juli 1546 Barbosa ini meninggal di Istanbul setelah mimpin kampanye militer tambahan sama ngelawan Prancis di tahun 1543. Terus juga dia berhasil ngelawan Habsburg di tahun 1544. So, segitu info tentang Barbosa dari orang keren. Jangan lupa di like, di subscribe, di share ke lingkungan kalian, ke teman-teman kalian, ke tetangga kalian, ke orang tua kalian, pokoknya ke semua orang yang kalian kenal, biar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa ngasih informasi yang lebih informatif lagi buat kalian semua sobat-sobat orang keren. Gue Ryan, gue pamit, gue minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orang keren. Dadah.